Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Secara umum fase dari proyek itu dibagi jadi tiga ya, ada proses inisiasi, kemudian ada proses intermediate ya, kemudian ada fase final kita nyebutnya ya. Salah satu item atau salah satu hal yang kita mesti sikapi dalam kita membuat perencanaan adalah risiko, karena sebuah proyek itu adalah sebuah bentuk hal yang sangat tidak pasti atau uncertain kita bilang ya, banyak hal yang tidak pasti. Rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deka Learning Akoladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Catur Terasi yang akan membawakan sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai basic project management. Nah, sudah bersama dengan saya, praktisi yang sudah berkecimpung di dunia project management, yaitu Bapak Paulus PMP. Halo Pak, apa kabar? Baik kabarnya. Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih. Untuk permulaan, mungkin Bapak bisa jelasin terlebih dahulu apa itu project dan perbedaannya dengan operasi keberlanjutan dalam sebuah organisasi. Baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang project, kita semua udah melakukan project, banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari kita sebenarnya kita melakukan project. Jadi yang membedakan project secara di organisasi adalah satu project pribadi, satunya project di organisasi. Jadi tiap project pasti ada organisasinya, tapi kalau nggak ada project, nggak ada organisasinya, kita sebutnya project pribadi ya. Nah, kalau kita balikan ke salah satu terminologi tadi, project dalam konteks organisasi, maka secara umum definisi daripada project tentunya adalah suatu hal yang kita lakukan. Kalau kita ambil secara umum dulu ya, apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan karakteristik dia unik, menghasilkan sesuatu yang spesifik, unik, dan dia temporary, sifatnya temporary kalau kita bilang ya, bukan mempunyai tenggat waktu aja, tapi temporary. Kenapa disebut temporary? Karena dia ada akhir dan awal, ada awal dan akhir. Jadi tiap project pasti mempunyai awal dan akhir. Oleh karena itu yang membedakan dengan operasi di perusahaan, kalau kita balikan ke perusahaan, kita kembalikan ke perusahaan bahwa yang namanya operasi kalau di perusahaan adalah suatu aktivitas yang sifatnya rutin dan kontinu. Sementara project itu spesifik kepada satu target tertentu. Oke. Dan mungkin Bapak juga bisa ngejelasin nih Pak mengenai komponen utama dari kerangka kerja manajemen project dan kenapa penting untuk memiliki pendekatan struktur dalam mengelola project sendiri. Oke, saya jelaskan tentang kerangka kerja dalam komponen apa yang ada di dalam project ya. Jadi tentunya balik ke pertanyaan yang pertama bahwa project itu adalah hal yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tertentu spesifik. Bentuk hasilnya adalah tentunya sebuah output yang kita harapkan ya. Output itu bisa bentuknya produk, service, hasil, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, komponennya yang kita butuhkan untuk merunning sebuah project tentunya kita harus ada orang. Karena komponen utama dari project ya orang. Kemudian tentunya setelah kita punya orang, kita harus mempunyai proses yang kita akan gunakan sebagai bagaimana perjalanan proyek itu akan dilakukan. Tentunya untuk menjalankan proses dan orang, kita juga butuh yang namanya knowledge ya. Jadi tiga komponen utama. Jadi ada orang atau people, ada proses, kemudian ada knowledge terhadap produk yang akan dihasilkan, terhadap proses yang sedang dijalankan. Oke. Dan apa fase utama dalam siklus hidup project dan kegiatan apa yang biasanya dilakukan selama setiap fase itu Pak? Oke, jadi kalau kita ngambil secara umum, fase dari project itu dibagi jadi tiga ya. Fase dari project itu secara umum kita bilang ada proses inisiasi, kemudian ada proses intermediate ya, kemudian ada fase final kita nyebutnya ya. Kalau saya meminjam istilahnya PMBOK ya, PMI
project management versinya PMI, mereka membagi project itu dalam 5 fase, dalam 5 proses grup. Ada inisiasi, kemudian ada planning, kemudian ada eksekusi, ada monitoring dan closing. Nah, secara umum seperti itu. Jadi kalau secara besarannya bahwa project itu terdiri sebenarnya secara umum terdiri dari 3 fase saja. Ada fase awal, fase di tengah perjalanannya project, intermediate kita nyebut fase tengah, kemudian pada fase final atau akhir. Dan gimana Bapak mendefinisikan cakupan proyek dan strategi apa yang bisa digunakan untuk mengelola cakupan dalam secara efektif selama proyek itu sendiri? Artinya gini, kalau kita mau bicara tentang orang sebutnya kalau cakupan proyek atau scope proyek ya, kita memahami bagaimana kita memahami scope proyek. Tentunya awalnya yang harus kita tahu adalah tujuan dari misi dari proyek. Nah, untuk mengetahui misi itu tentunya kita harus paham apa yang akan dicapai sama si proyek tersebut. Gimana kita bisa melihat? Biasanya di dokumen-dokumen atau informasi awal proyek itu disebutkan apa misinya. Jadi apa yang ingin dicapai oleh proyek tersebut. Itu yang paling umum orang lakukan untuk memahami sebuah scope daripada sebuah proyek. Oke. Dan apa pentingnya menetapkan tujuan proyek nih Pak, dan menetapkan deliverables yang jelas pada awal proyek? Ya tentunya kalau kita kan proyek kita ingin ada hasil spesifik yang akan kita capai. Tentunya kalau kita salah mendefinisikan, salah nyampenya. Jadi kita butuh juga bagaimana kita memahami apa yang akan dicapai sama si pekerjaan ini, kemudian ukuran keberhasilannya apa. Kalau kita buat ukuran keberhasilan, kita bisa mengukur apakah kita berhasil atau tidak di akhir proyek. Oke, menarik sekali jawaban dari Pak Boyke. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan juga jangan lupa untuk share ke rekan-rekan profesional lainnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video terupdate dari kita. Nah, baik lagi nih Pak, ke pertanyaan berikutnya. Apa saja metodologi manajemen proyek yang umum digunakan dan gimana pengaruhnya terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek? Oke, jadi kalau ngelihat situasi saat ini ya di dunia project management, kita bisa kenali beberapa metode yang saat ini populer di industri dan terutama untuk project management. Mungkin kita pernah kenal project yang biasanya kita lakukan, yang metodenya kita lakukan, kita buat plan-nya di awal, atau kita lebih kenal dengan predictive methodology ya. Metode yang menggunakan plan yang absolut di awal, jadi dibikin di awal. Kemudian juga ada yang namanya agile saat ini. Agile itu artinya dia sangat dinamik, di mana kebutuhan akan plan itu sifatnya tidak absolut, tapi lebih kepada dinamik, lebih berdinamika. Jadi itu yang ada saat ini, dan di antara itu karena kebutuhannya sangat, apalagi dunia sekarang sangat turbulence ya. Turbulence itu ada situasi di mana dua hal yang sudah spesifik ini tadi, antara agile atau prediktif tidak bisa 100% memenuhi, maka muncul yang ketiga. Yang ketiga itu kombinasi dari keduanya yang kita sebut hybrid. Oke. Dan gimana manajer proyek ini mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek, dan alat atau teknik apa nih Pak yang bisa digunakan dalam manajemen risiko? Oke, kalau kita bicara bagaimana cara mengelola, pertama harus jadi dimulai ketika proyek itu dimulai ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke pertanyaan yang nomor 2 atau nomor 3 tadi, bahwa ketika kita memulai sebuah proyek, kita harus paham dulu yang namanya environment project. Jadi environment itu ya perusahaannya, proyeknya, situasi bisnisnya, dan seterusnya, usernya, kebutuhannya, scope-nya ada. Environment inilah yang membuat kita bisa aware dengan situasi proyek selanjutnya. Masuk ke step berikutnya adalah kita membuat perencanaan. Salah satu item atau salah satu hal yang kita mesti sikapi dalam kita membuat perencanaan adalah risiko, karena sebuah proyek itu adalah sebuah bentuk hal yang sangat tidak pasti atau uncertain, kita bilang ya, banyak hal yang tidak pasti. Dengan berjalannya waktu bahkan muncul hal-hal yang di luar di luar perkiraan kita. Nah,
Tipsnya adalah kita harus punya metode atau metodologi risk management yang cukup baik. Tentunya ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengelola risiko di dalam proyek. Yang saya sering pakai adalah salah satunya yang ada di PMBOK yang diambil dari kerangka, kalau saya tidak salah, ini cukup lama sudah, itu dulu diambil dari Australian Standard 4360 versinya. Itu yang kita gunakan. Nah, tipsnya gimana supaya kita bisa, setelah kita paham proyeknya, menggunakan metodologi yang baik, segala macam, mengikuti kaidah risk management, kita pertama be sensitif atau cukup sensitif dengan risk. Segala hal yang ada di dalam proyek dianalisa dan dilihat kemungkinan, karena semua yang ada di dunia ini punya risiko ya. Nah, setelah kita paham risikonya, lalu kita respon risikonya, kemudian untuk hal-hal yang sudah sering kita alami, kita menyiapkan yang namanya resiliensi terhadap si risiko. Jadi kedepannya kita sudah prepare dengan risk yang akan muncul. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak gitu, faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu proyek, dan gimana manajer proyek ini dapat mengurangi risiko dan memaksimalkan kesuksesan? Oke, sebenarnya kaitannya sama dengan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban sebelumnya. Jadi kita paham dengan apa yang dengan environment-nya si project, kita paham dengan apa tujuannya si project, misinya project. Kemudian hal-hal itu membuat kita be prepare atau cukup well prepare dengan plan yang akan kita lakukan di project ya. Nah, sehingga faktor kesuksesan dari proyek itu bisa kita dapatkan. Apa aja yang menjadi faktor kesuksesan? Tentunya si project manajernya. Kalau kita balik lagi ada 3 tadi ya, ada people-nya, ada prosesnya, ada knowledge ya. Kalau people artinya project manajernya cukup mengerti, punya pemahaman yang baik dalam pengelolaan proyek, dalam manajemen proyeknya. Kemudian kalau kita ngomong stakeholder yang lain juga pemahaman proyeknya cukup baik, atau sesuai dengan assignment-nya di project. Kalau kita bilang dia sebagai user atau sebagai tim project, dia mengerti apa yang harus dilakukan. Itu yang menjadi faktor dalam orang. Jadi termasuk kalau dia punya kemampuan, kalau project membutuhkan skill, harus skillnya juga baik. Jadi pertama skillnya juga, orang juga mumpuni. Semakin mumpuni semakin baik projectnya, makin baik pula manajemen proyeknya. Yang kedua, prosesnya harus cukup mature. Perusahaannya harus punya pengelolaan atau awareness terhadap project yang cukup baik juga. Kalau nggak baik ya nanti lebih banyak konflik di dalam, sehingga projectnya menjadi sangat kompleks dalam pengelolaannya. Nah, kemudian knowledge itu tadi dengan stakeholder yang ada, dengan perusahaan itu semakin banyak knowledge-nya, semakin baik pengelolaan projectnya. Seperti itu. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini, dan terima kasih juga Pak Boyke sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman Bapak. Semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya. Nah, saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke rekan-rekan profesional. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video terupdate dari kita. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.